Saya Bupati Kabupaten Jahokimo Didimus Syahuli bersama Wakil Bupati Jahokimo Esau Miram, kami menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi khusus di tanah Papua dilanjutkan karena sudah memberikan dampak pembangunan yang positif di seluruh tanah Papua. Namun persyaratan untuk dana ini bisa dikucurkan lagi dan program ini bisa dilaksanakan agar Papua bisa mendapatkan wewenang yang lebih, seperti contoh pembuatan Perdasus yang selama ini kami dengar selalu menjadi hambatan, sehingga ada wewenang-wewenang tertentu yang seharusnya dilaksanakan di Papua tapi tidak diberikan. Ini juga bisa ditegaskan dan diberikan supaya dengan adanya itu orang Papua yang ada di tanah Papua bisa diproteksi dan bisa mendapatkan hak-haknya untuk menjadi tuan di atas tanahnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang penting menurut saya yang harus dievaluasi, karena otonomi khusus ini bukan hanya bicara satu pasal mengenai dana saja. Kalau kita bicara dana saja, semua orang kita telinga terbuka dan mata terbuka, tetapi ada aspek-aspek lain, misalnya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, memberikan perlindungan hukum kepada suku, memberikan perlindungan hukum kepada tanah dan wilayah yang ada. Ini harus diproteksi di dalam undang-undang itu dengan membuat penjabaran di dalam Perdasi dan Perdasus, sehingga orang asli Papua yang jumlahnya sedikit ini bisa diproteksi tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menikmati hak-hak sebagai bos atau tuan di atas tanahnya sendiri. Juga hal lain yang menyangkut dana, saya lihat kaku sekali dalam hal pembagian dan pengalokasian, sehingga dari dana otonomi khusus ini juga harus ada alokasi yang fleksibel yang penggunaannya sama dengan dana alokasi umum, sehingga seperti bupati dan wakil bupati atau pemerintah itu bisa merencanakan satu lokasi, misalnya kami bangun satu sekolah unggulan pakai dana otonomi khusus, biayanya 20 miliar, tapi lengkap, ada gedung sekolahnya, ada rumah gurunya, ada parabolanya, ada internetnya, ada listriknya, ada airnya, ada asramanya untuk anak-anak di pedalaman bisa dapat kesempatan pendidikan. Kemudian guru kontraknya, mantrinya kita kasih masuk satu paket di dalam sekolah itu, sehingga sekolah itu kita nama sekolah dari dana otonomi khusus. Nah, di pedalaman ini kan saya perlu 51 distrik ini mau pendidikannya seperti itu. Begitu juga dengan kesehatan. Dana ini harus dialokasikan sekaligus misalnya 20-30 miliar, tetapi dengan pengawasan yang ketat, membangun puskesmas, membangun rumah dokter, membangun rumah perawat, kemudian juga taruh internet, kemudian air bersih dan listrik, sehingga mantri dan guru betah melayani di sana, camat mengontrol, bupati mengawasi, sehingga orang-orang ini, masyarakat kita di pedalaman ini bisa menikmati orang bilang dana otonomi khusus itu atau uang otonomi khusus itu. Nah, selama ini yang saya sejak masih di Dewan ikuti sampai hari ini, dana itu bunyi besar, tapi yang diprogramkan tuh misalnya renovasi SDA dengan 500 juta. Nah, itu 500 juta itu pihak ketiga dapat berapa, pengiriman pesawat ini kalau karavan harganya berapa, pilatus harganya berapa, helikopter harganya berapa, kapan dia dapat jadwal untuk masuk, belum lagi bahan lokalnya, sehingga 500 juta itu tidak cukup sama sekali untuk renovasi satu sekolah. Dan itu sebenarnya sia-sia saja, buang-buang uang. Lebih baik bangun satu aset satu kaligus, tapi ada hasil dan diproteksi oleh pemerintah dengan baik. Begitu.